Sebelumnya LBH Jogja menangani kasus Oki, di mana dia meninggal di tahanan. Ada banyak kasus lain, bahkan kita masih ingat peristiwa Sambo yang membunuh Brigadir J. Crimes, investigasi, itu jelas sekali. Itu bahasa kasarnya, lu salah semuanya. Kesimpulannya, lu prosesnya, keputusannya salah semua. Nah, pertanyaannya Pak Listio ketika bilang sudah ada kesalahan pendekatan scientific crime investigation, kenapa nggak dibongkar? FBI mencatat di 2022 sampai 2023 lebih dari 300 kasus atau korban penyiksaan. Jadi kasus AM dan 17 anak di Padang ini tidak sendiri, tapi menjadi pola potret kejadian yang umum, marak dan tidak berkurang setiap tahunnya. Ini potret yang sama kejadian di wilayah lain. Sebelumnya LBH Jogja menangani kasus Oki, di mana dia meninggal di tahanan. Ada banyak kasus lain, bahkan kita masih ingat peristiwa Sambo yang membunuh Brigadir J. Nah, dari peristiwa AM ini dan 17 anak lainnya, YLBH menemukan setidaknya ada 9 kesamaan, 9 modus, 9 tipikal di mana itu sama karakternya. Yang pertama, karakter di kasus AM yang sama dengan peristiwa Oki, Brigadir J, Sambo dan lain-lainnya. Pertama, ada penyangkalan. Pasti dari awal tuh penyangkalan, tidak ada apa-apa, SOP-nya benar. Tidak ada unsur di mana curiosity, penasaran. Tidak ada unsur sesuai dengan SOP di mana polisi wajib menyelidiki. Itu jelas pelanggaran SOP kepolisian sejak awal. Ya kan, tugasnya adalah membongkar. Ini enggak, dari awal sudah bilang bahwa tidak ada pelanggaran. Yang kedua, tidak ada kemudian upaya proses pengungkapan yang cepat. Ketika LBH Padang dan keluarga korban mengadukan ke Polresta Padang, tidak ada kemudian langsung meluncur ke TKP, memeriksa saksi, berkoordinasi dengan keluarga korban dan LBH Padang. Itu jelas. Itu standar yang sama di kasus yang sejak tahun 2005 saya menangani di LBH. Hampir semuanya seperti itu. Yang berikutnya, tidak ada biasanya proses seperti ini hanya menyangkut kode etik. Susah sekali untuk membawa kasus seperti ini mempidanakan pelakunya. Jangankan pembunuhan, pemukulan, penyundutan rokok, apalagi penyetruman, itu adalah semua tindak pidana yang seharusnya seluruh aparat yang melakukan diproses pidana. Dan Kompolnas sudah mengungkapkan ada bukti, ada kesimpulan bahwa 17 orang mengalami kekerasan. Pertanyaannya, sudahkah ada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diserahkan kepada kejaksaan? Sehingga kejaksaan akan kemudian mengkoordinasikan, mensupervisi sejauh mana penyidikan berlangsung. Ini penting karena dalam ranah konteks pidana, jaksa lah yang akan melakukan pengarahan sebagai dominus litis. Yang keempat, modusnya biasanya ada CCTV mati. Kita menemukan di kasus ini tiba-tiba CCTV di Polsek Kuranji mati. Kalau kemudian pertanyaannya di kasus Sambo sama, di kasus Oki sama, di kasus yang lain sama, ini kalau kita melihat dalam banyak temuan Ombudsman ini yang disebut dengan rekayasa. Ini adalah manipulasi, upaya menghilangkan barang bukti. Yang disebut oleh Dimas, dia bagian dari obstruction of justice, menghalang-halangi tindak pidana. Kenapa? Menghilangkan barang bukti. Gitu. Kenapa semua peristiwa harus sama alasannya? CCTV mati. Di kasus Sambo kita melihat ketika jurnalis mengejar, malah kemudian jurnalisnya diintimidasi. Yang kelima, modusnya upaya penghalang-halangan keluarga atau pihak pengacara terlibat atau mengetahui lebih lanjut dalam proses visum atau otopsi. Sama persis di kasus Brigadir J, keluarga korban tidak boleh membuka selubung atau kafan, langsung dikuburkan. Di kasus ini sama, tidak boleh difoto. Ada upaya penekanan, Bu, udah ya, jangan dibuka-buka lagi ya. Di kasus Suyono dulu tersangka terorisme juga sama. Makanya di kasus Suyono, warga korban dengan YLBHI dan Muhammadiyah melakukan otopsi sendiri. Kami melarang kepolisian melakukan otopsi sendiri. Kenapa? Karena itu praktik yang berlangsung sama.
Jadi penyidikan bukan membuat terang perkara, malah membuat gelap perkara. Apalagi diiringi dengan dilarang memandikan, dilarang mendokumentasikan. Itu bagian utuh dalam logika kriminologi, dalam logika hukum acara pidana, dalam logika hukum penyidikan. Dia adalah bagian menutup sesuatu yang hendak orang tidak tahu. Dia bagian dari upaya-upaya kalau di kasus ya, bahasanya ombudsman dalam penyidikan atau pemeriksaan kasus kriminalisasi novel, bagian dari namanya manipulasi. Yang berikutnya, nomor 6, ada penangkapan dalam penyiksaan semuanya. Dalam penangkapan tidak ada pendampingan. Kalau kita baca Undang-Undang Perlindungan Anak ya, 35/2014, Peraturan Internal Kepolisian Perkap 8 2009 menjelaskan dengan sangat jelas kalau Anda menangkap anak wajib didampingi satu oleh orang tua. Yang kedua, wajib didampingi oleh namanya pendamping khusus, pendamping sosial. Yang ketiga, wajib didampingi oleh pengacara. Itu jelas bunyinya. Jadi dari segi penangkapan saja sudah menyalahi prosedur. Dan risetnya YLBHI menemukan semakin besar penangkapan tanpa pendampingan pengacara, semakin besar penyiksaan terjadi. 80% kasus yang ditangkap oleh kepolisian untuk penyiksaan saat penangkapan. Kita masih ingat kasus Cipulir di mana 4 orang pengamen ditangkap, disiksa habis-habisan dan terbukti kemudian tidak bersalah. Siapa yang melakukan penyiksaan? Di kepolisian gitu. Dan sampai sekarang tidak ada pengungkapan pelakunya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, ada upaya menutup dengan cara memberikan uang santunan. Ada apa perlu memberikan uang santunan? Apakah Anda merasa bersalah sehingga perlu memberikan uang santunan? Terjadi di kasus ini. Pemberian uang santunan merupakan bentuk pengakuan dalam kebersalahan dalam perdata, sehingga Anda perlu mengganti rasa di sana dengan uang. Dan kemudian keluarga korban menolak, tapi ditinggalkan saja begitu uangnya. Sama kasus Suyono 100 juta ditawarkan keluarga korban. Kasus yang lain dulu Tangerang sama, hampir polanya sama. Itu yang ke-7. Yang ke-8, upaya banyak sekali dengan mengkondisikan saksi. Kami tidak tahu LBH Padang adalah kuasa hukum dari bukan hanya AM tapi juga Adit, A dan yang lain-lain. Kenapa penangkapan, pengkondisian, pemeriksaan, pemanggilan tidak melibatkan atau tidak memanggil LBH Padang sebagai kuasa hukum? Dalam banyak kasus, dalam banyak pemeriksaan, kemudian terbukti pemeriksaan dilakukan dengan banyak intimidasi. Di ruang sidang terbukti tersangka biasanya mencabut pemeriksaan, menjauh BAP. Maka ini bagian dari upaya penghilangan barang bukti. Yang ke-9, yang ini kemudian terakhir kembali, tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk perkara, tergesa-gesa menyimpulkan, tergesa-gesa untuk kemudian bilang bahwa A kesimpulannya. Sama, kasus Sambo juga sama. Kompolnas sejak awal ini memenuhi prosedur, memenuhi SOP, semuanya sama. Ada 9 pola yang sama yang kami lihat, merupakan kesamaan modus tipikal, ya kan, potret dari kasus-kasus yang lain yang dialami oleh korban penyiksaan. Dan kami perlu ingatkan, Indonesia sejak tahun 1998 sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan melalui Undang-Undang 5/1998. Setiap proses penyiksaan wajib dihukum maksimal, apalagi pelakunya aparat. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Polda kemudian turut melakukan upaya-upaya proteksi kepada aparat di bawahnya? Padahal kan ini kan soal bagaimana ada orang yang melakukan kejahatan, jangan dilindungi. Ya. Kalau dilindungi berarti kelembagaannya sama gitu. Harusnya Kapolda memeriksa dengan cepat. Jangan sampai ya, atau kemudian kami pada akhirnya meminta ada second opinion. Di kasus Sambo, Kapolri membongkar, mengganti seluruh tim penyidikan. Kenapa? Tidak percaya dengan seluruh tim penyidikan baik di Mabes, di Polda maupun di Polres Jaksel. Pertanyaan yang sama, bisakah kita meminta? Harusnya bisa. Harusnya Pak Listio memperlakukan AM sama dengan Brigadir J. Kenapa? Karena ada situasi yang sama, satu kelembagaan. Kalau dulu Propam dan Polda Metro, kalau sekarang Polda Sumbar melakukan kesamaan yang sama di 9 kasus pola yang tadi. Maka Listio harus bertanggung jawab ya, sebagai Kapolri, mewujudkan janjinya, transparansi berkeadilan, presisi. Wujudkan dulu.
Jangan sampai kemudian mendiamkan Polda. Kalau Anda mendiamkan Polda, Pak Listio, berarti Anda juga bagian dari yang menyembunyikan, bagian dari tidak membongkar perkara ini, dan tidak ada keadaan di sana. Gitu ya. Di kasusnya Brigadir J dibongkar ulang, kenapa di kasusnya AM tidak? Ada diskriminasi dalam mengungkapkan proses kasus pidana. Itu yang kami lihat dari proses penegakannya. Oleh karena itu juga kita meminta pengawasan secara politik. Ini adalah momentum buat DPR dan Presiden, pemerintah, Menko Polhukam mengevaluasi secara serius proses-proses bagaimana upaya penegakan kepolisian. Contohnya kita uji saja. Di Perkap 1 2009 ada yang namanya kewajiban mengisi form laporan. Setiap aparat yang melakukan tindakan-tindakan kepolisian dalam pasal 5 ayat 1 huruf D, E, F menggunakan kekuatan tangan lunak, tangan keras, dan senjata tumpul lainnya wajib membuat form laporan segera setelah selesainya tindakan kepolisian. Di situ diungkapkan di form itu dampaknya apa yang dilakukan, peristiwanya apa. Kan jelas. Sekarang pertanyaannya ada enggak? Kalau nggak ada, berarti jelas SOP pertama dalam peraturan Kapolri 1/2009 nggak dilakukan. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga dari saya, kalau kepolisian berargumentasi dia meninggal karena jatuh, dan itu dalam operasi kepolisian, Sabara datang ke situ, pertanyaannya, kenapa polisi tidak menolong dia? Dia dalam pengejaran, dalam operasi, kemudian dia loncat. Bukankah itu yang mendiamkan kematian? Logika itu harus nyambung itu. Ini logikanya nggak nyambung. Ada orang loncat dibiarkan sehingga sampai meninggal ditemukan, sehingga argumentasi itu patah seketika. Logika yang kedua, kalau loncat yang pasti akan terkena dan rusak adalah kaki dan kepala. Jatuh duluan di kepala dan kaki, apakah kakinya patah? Apa kepalanya bocor dan retak? Enggak ditemukan. Patahan yang kedua secara logika kriminologi forensik patah langsung di situ. Pertanyaannya, kenapa rusuknya patah 6 biji dan langsung merusak paru-paru? Itu pertanyaannya kenapa? Itu yang perlu dibuktikan. Lebam-lebam tubuh lain kenapa? Harusnya forensik bisa membongkar itu. Dan dalam banyak kasus harusnya forensik eksternal dilibatkan. Karena apa? Karena kalau Polres atau Rumah Sakit Bayangkara bawahan Kapolda, dia strukturnya direktur di bawah Kapolda, bahkan dia di bawah Wakapolda, di bawah Kombes dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa percaya sama kemudian upaya otopsi dilakukan oleh internal sendiri gitu? Maka penting di situ melibatkan dan mengevaluasi keterlibatan Rumah Sakit Bayangkara dalam pemeriksaan otopsi. Penting sekali dalam banyak hal seperti ini harus oleh forensik eksternal membongkar semuanya, karena sangat mudah. Ilmu forensik sudah sangat maju gitu. Makanya Kapolri langsung membuka, menyatakan ada kesalahan pendekatan saintifik crimes investigasi. Jelas sekali. Itu bahasa kasarnya lu salah semuanya. Kesimpulannya, lu prosesnya, keputusannya salah semua. Nah, pertanyaannya Pak Listio ketika bilang sudah ada kesalahan pendekatan scientific crime investigation, kenapa nggak dibongkar? Kenapa nggak segera diambil alih? Itu desakan dari kami. Kita harus membuka keadilan karena apa? Karena besok, lusa, anak kita, adik kita, teman-teman bisa kena kapanpun. Lagi bertugas, lagi meliput, lagi sedang bersidang, tiba-tiba dapat kejadian. Kalau satu kasus Afif nggak terungkap, maka dia jadi ancaman buat puluhan, ratusan juta warga negara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.